Yang saya herankan, kenapa Habib Rizik dipenjara soal kasus kerumunan, kok bukan soal kasus penyerangan Laskar FPI terhadap kepolisian? Yang saya herankan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menanggapi soal kasus kematian Laskar FPI, yang dimana katanya melakukan pemipitan dan penyerangan terhadap kepolisian. Kalau memang benar-benar Laskar FPI melakukan pemipitan dan penyerangan terhadap kepolisian, itu jelas melanggar hukum. Dan jadi tanda tanya, kok bisa Laskar FPI melakukan penyerangan terhadap kepolisian? Waktu itu polisi memangnya ada di mana? Kan jelas Laskar FPI berangkat dari rumah, Habib Rizik berangkat dari rumah dikawal oleh Laskar FPI untuk mengisi acara pengajian. Tiba-tiba dalam satu perjalanan dibilang melakukan penyerangan terhadap kepolisian. Emangnya polisi itu waktu itu ada di mana kok bisa diserang Laskar FPI? Itu Laskar FPI melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik yang sangat mulia, mengawal orang mau berpergian untuk dakwah, bukan untuk melakukan kejahatan. Kok bisa dibilang tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap kepolisian? Waktu itu polisi itu memang ada di mana waktu itu? Aparat kepolisian itu memang waktu itu ada di mana? Kok bisa diserang FPI gitu, dipepet oleh Laskar FPI gitu? Kok bisa begitu? Kok ada orang mau pergi ke pengajian, kok dibilang melakukan pemipitan dan penyerangan? Itu bukan orang gila kok, bukan teroris kok. Kok bisa mau ngamuk-ngamuk seenaknya sendiri di tengah jalan? Kok bisa begitu? Dia niat baik loh, dari rumah, berangkat dari rumah. Habib Rizik mau ngisi acara pengajian yang dimana dianjurkan oleh agama Islam, dan Laskar FPI itu melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik. Itu juga baik, melakukan pengawalan ulama, menjaga ulama. Kok bisa di tengah perjalanan dibilang melakukan penyerangan terhadap kepolisian? Ya emangnya waktu itu kepolisian ada di mana? Kok bisa diserang Laskar FPI gitu? Orang mau pergi berupa pengajian, mengawal ulama untuk bepergian pengajian, mengisi acara pengajian, kok bisa dibilang melakukan penyerangan gitu? Oke lah, itu jadi tanda tanya. Kalau memang Laskar FPI melakukan pemipitan dan penyerangan terhadap kepolisian, seharusnya aparat kepolisian itu mengasih surat panggilan dong terhadap Habib Rizik. Karena apa? Waktu itu dalam perjalanan mengawal pimpinannya, pimpinan Laskar FPI, yaitu Imam Besar Habib Rizik. Seharusnya Habib Rizik dipanggil dong dan diperiksa. Kalau memang melanggar hukum, dipenjara soal kasus Laskar FPI itu masih mendingan. Kok yang terjadi sekarang ini Habib Rizik dikasih surat panggilan dan diperiksa dan dipenjara soal kasus kerumunan? Kok bukan soal kasus penyerangan Laskar FPI terhadap kepolisian? Kalau itu kan jelas melanggar hukum. Kalau memang benar-benar melanggar hukum dan melakukan pemipitan dan penyerangan terhadap kepolisian, seharusnya panggil Habib Rizik dong sebagai pimpinannya Laskar FPI gitu. Kok yang terjadi sekarang ini Habib Rizik dipenjara dan dipanggil, diperiksa soal kasus kerumunan, dipenjara lagi soal kasus kerumunan. Kok hukumnya itu lompat-lompat? Kalau memang benar Laskar FPI melakukan pemipitan dan penyerangan terhadap kepolisian, selesaikan dulu dong kasus Laskar FPI, panggil Habib Rizik. Kalau memang bersalah, dipenjara soal penyerangan, itu oke-oke aja, masih masuk akal kalau memang bersalah. Kok yang terjadi sekarang ini Habib Rizik itu dipanggil, diperiksa dan dipenjara soal kasus kerumunan? Kok lompat-lompat hukumnya gitu? Itu yang nggak masuk akal, yang jadi tanda tanya bagi kami sebagai rakyat kecil yang mencintai ulama. Kalau begitu, bisa jadi Laskar FPI tidak bersalah. Karena apa? Kalau memang benar-benar Laskar FPI melakukan pemipitan dan penyerangan terhadap kepolisian, seharusnya pihak kepolisian ini mengasih surat panggilan dong terhadap Habib Rizik sebagai pimpinan Laskar FPI. Karena apa harus memanggil Habib Rizik? Karena dia sebagai pimpinannya, dan dalam satu perjalanan mengawal Habib Rizik itu pimpinan Laskar FPI. Oh, yang terjadi sekarang ini Habib Rizik kok nggak dipanggil soal kasus penyerangan terhadap kepolisian, yang dimana katanya Laskar FPI melakukan penyerangan terhadap kepolisian, itu kok nggak dipanggil soal kasus itu? Kan itu jelas melanggar hukum. Kok yang terjadi sekarang ini Habib Rizik diperiksa dan dipanggil dan dipenjarakan soal kasus kerumunan? Itu kan masih kasus kecil lah, masih lumayan kasus kecil. Karena apa? Ada itu yang kasus lebih berat. Kalau memang benar-benar Laskar FPI melakukan penyerangan terhadap kepolisian itu pakai senjata, kan itu kasus berat itu, karena melawan petugas. Kalau memang benar-benar Laskar FPI melakukan penyerangan, kan berarti itu tidak menampakkan kalau FPI itu tidak bersalah dong. Kalau memang benar-benar bersalah, nggak mungkin Habib Rizik dipanggil soal kasus kerumunan. Gitu yang jadi tanda tanya buat kami. Kalau memang benar-benar melakukan penyerangan dan pemipitan terhadap kepolisian, maka soal kasus penyerangan FPI terhadap kepolisian. Itu seharusnya, kok ini hukumnya lompat-lompat gitu. Oke, kalau memang di kasus kerumunan itu melanggar hukum, selesaikan dulu dong soal Laskar FPI ini yang melakukan penyerangan terhadap kepolisian. Kalau memang dia benar-benar melakukan penyerangan, selesaikan dulu dong. Selesai itu, kalau udah selesai, baru pindah soal kasus kerumunan. Itu nggak masalah, masih masuk akal. Nggak jadi tanda tanya buat masyarakat kecil seperti saya. Gitu. Oke lah, sampai sini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi manfaat. Pakai akal sehat, biar jernih, biar pintar.